warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Fatahana Putri Wibowo dengan NIM F02712210. Di sini saya akan membahas tentang pengaturan sistem pada Slim 9 Boolean. Tentunya yang pertama yaitu login dulu pada localhost Slim 9 index PHP login, kemudian isi sebelumnya ini ada tampilan untuk mengisi username dan password kalian, kemudian klik login. Kemudian berikut adalah tampilan bagian adminnya. Kemudian step yang kedua yaitu isi library name sesuai dengan nama perpustakaan tempat bekerja. Library name ada pada sistem. Untuk mengatur nama library sesuai dengan nama perpustakaan tempat kalian bekerja, atau isikan library subname jika perpustakaan memiliki ini, atau upload logo perpustakaan atau instansi agar logo tersebut tampil dengan halaman homepage. Nah, berikut adalah isiannya pada bagian sistem ya. Kemudian klik sistem configuration, kemudian di sini langsung saja saya ke logo. Configurable 08127. Kode barcode ini atau IP penghitungan biarkan saja pada settingan 127.0.0.1. Kemudian batasan pengunjung sampai 60, database disable, enable localhost access, slim node, enable kemudian slim server name. Kita ingin mengganti pada Indonesia ya, logo library name. Misalnya di sini saya akan memberikan nama Slim ini nama tentang perpustakaan di SMA Negeri 1 Temil. Tempat saya SMA. Kemudian save setting. Maka sistem configuration-nya berhasil dan berubah menjadi namanya menjadi SMA N1 Temil. Kemudian saya berubah pikiran nih, ingin mengganti nama tambahan perpustakaannya dari Open Search Library Management System menjadi
SMA Negeri 1 Sengatemila juga. Sengatemila. Kemudian simpan pengaturan. Ini karena berubah ya bahasanya karena saya tadi mengubah dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Nah, sekarang tampilannya menjadi bahasa Indonesia. Nah, berikut adalah tampilan jika nama perpustakaan atau nama tambahan perpustakaan itu saya ubah dua-duanya menjadi nama SMA N 1 Sengatemila. Kemudian kita mengubah konten sesuai dengan keperluan perpustakaan dengan cara klik tanda pensil pada bagian konten. Kita klik tanda library information atau klik tanda centang, kemudian klik edit untuk mengubah konten yang diinginkan. Di sini cari kita klik update atau perbarui, maka akan sukses data berhasil diperbarui atau selesai update. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, berikut adalah tampilannya. Kemudian pada step 9 kita bisa klik and new group atau user group. Nama kelompok pengguna misalnya dosen, mahasiswa, staf, umum. Misalnya di perpustakaan sekolah, Civitas Akademika itu pasti siswa ya. Kemudian kita pilih di geser tombol untuk menekan hak istimewanya apakah kelompok nama tersebut dapat membaca dan mengubah atau salah satunya saja ini akan berpengaruh di laman member. Saat user selalu dikelompokkan dengan kelompok pengguna, maka tampilannya di laman aksesnya hanya yang sesuai settingan admin. Jika sudah selesai setting, klik save. Baiklah, kita langsung saja mencobanya. Sini banyak sekali ya untuk mengatur setelan pada slide. Bahan. Library dan sistem ini. Kemudian kita klik holiday setting, beri tanda centang pada hari libur perpustakaan tidak memiliki layanan. Tujuannya itu agar pemustaka tidak dihitung denda pada waktu perpustakaan tidak membuka jam pelayanan. Save setting di bagian kelompok pengguna.
Kemudian kita ke step tentang holiday setting atau setelah hari libur itu tuh agar pemustaka tidak terhitung denda pada waktu perpustakaan tidak membuka jam layanan. Jadi beri tanda centang pada hari libur atau perpustakaan tidak membuka layanan. Kemudian klik save setting. Misalnya perusahaan tidak membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu. Kemudian klik simpan atau setting. Nah, jika sudah berhasil, kita tampilan. Kemudian barcode generation. Pada barcode generator ini buat kode barcode yang diinginkan, misal A1000001 pembuatan bisa 15 item kode barcode. Klik generate barcode untuk melakukan pencetakan barcode. Nah, pada sistem log digunakan untuk sistem pembuatan barcode-nya. Ini nih digunakan mencatat seluruh pergerakan yang dilakukan pada sistem seperti penambahan data bibliografis atau penambahan user atau penghapusan koleksi dan lain sebagainya. Kemudian database backup. Klik mulai salinan baru, klik download untuk menyimpan file database. Lakukan secara rutin sebagai langkah antisipasi jika suatu waktu PC atau laptop terjadi masalah. File tersedia dalam format SQL dan dapat di-save pada flash disk ataupun di-save pada cloud store untuk dipergunakan bila harus berpindah komputer. Itu adalah salinan pangkalan data. Di sini adalah tampilannya untuk membackup data. Kemudian kita ke step menu keanggotaan pada selain Boolean. Pada step 1 yaitu buka menu membership atau keanggotaan di sini. Kemudian kita klik new member type atau di sini ada tambahan anggota. Nah, kemudian di sini ada pengisian ID anggota, tanggal lahir. Nah, ini diisi. Di tipe pemustakaan misalnya dosen, kok di sini kan tipe ya, standar 2. Kalau misalnya nanti tambah juga ada dosen misalnya mahasiswa atau karyawan. Kemudian tambah anggota itu klik new member atau tambah anggota. Isi ruas member ID dengan nomor unik atau NIS atau NIM mahasiswa, itu ruas member name sesuai dengan nama lengkap anggota. Isi ruas birth date sesuai dengan kelahirannya. Nah, ini misalnya ID anggota membuat baru ya. Misalnya ID anggotanya nih, ini misalnya perpustakaan menggunakan NIM perusahaan perguruan tinggi. NIM-nya F0271221029. Kemudian nama anggotanya adalah Fathana Putri Wibowo. Kemudian isi tanggal lahirnya itu 9/2005. Anggota maksudnya di sini anggota sejak itu maksudnya masa aktifnya. Kemudian di sini juga
tanggal registrasinya tanggal berapa, berlakunya hingga tahun berapa, sampai apa instruksi, tipe keanggotaan standar, kemampuan, alamatnya juga. Pokoknya di sini isi identitasnya dan bisa mengisi foto juga dan lain-lain. Kemudian isi membership dengan tanggal perhitungan anggota. Seperti ini ya. Kita anggota. Kemudian ada juga di sini step pendaftaran anggota mandiri. Jadi di sini pada fitur ini standar pada semi 9 menambahkan anggota bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu entry manual, cara yang dijelaskan pada materi awal pertemuan ini, ataupun import dari file CSV. Kedua langkah tersebut dilakukan oleh pustakawan. Nah, pada Slim 9 pada pembuatan dan tentunya hasil pengembangan teman komunitas Slim yang berhasil mengembangkan plugin atau pendaftaran mandiri bagi anggota perpustakaan. Kemudian step selanjutnya itu download melalui link berikut. Nah, download pada link halaman berikut, klik kode, kemudian klik download zip. Ini untuk melakukan pendaftaran mandiri ya. Nah, jika sudah selesai mendownload membership registration master zip, maka kembali ke halaman menu sistem di Slim tadi. Kemudian untuk mengaktifkan plugin yang sudah dipasang, klik plugin. Di bagian download membership, kemudian info. Kemudian kembali ke halaman menu membership pada Slim, maka menu daftar online sudah tersedia. Kita melihat daftar anggota. Membership atau keanggotaan. Registration. Membership. Kayaknya tadi tidak terinput ya, jadi ya ini sudah Juni 2006 2004, masih berlaku hingga yang berlakunya 2026 pada 10.06 tapi 2026 standar nomor
ini foto kita. Kita juga bisa mengetik foto ya. Nah, dekat ada tampilan jika berhasil. Kemudian pilih daftar online, maka nama-nama selanjutnya calon peserta invitation-nya sehingga bisa kawan. Klik ini, kemudian edit pojok kanan atas, klik edit pojok kanan atas, kemudian isikan member ID-nya. Klik member list untuk memilihkan anggota yang mendaftar tadi sudah masuk dalam daftar anggota perpustakaan. Klik view baru ya, kita sudah perbarui, klik lihat daftar anggota, kemudian kita pada tipe kartu anggota, klik member card printing atau pencetakan kartu anggota, kemudian kita pilih yang anggota perpustakaan yang sudah berhasil kita input tadi atau kita daftarkan, kemudian klik add to print atau klik OK dua kali, atau tambahkan dalam antrian. Menyetapkan teman ya. Oke, kita tunggu saja. Kemudian step 2-nya cek terlebih dahulu kartu yang akan dicetak, klik kemudian cek member kartu ini. Kemudian berikut adalah tampilan jika kartu anggota berhasil dicetak ya. Kita tunggu saja proses. Nah, berikut adalah tampilannya kartu anggota pada hasil dari aplikasi Slim sudah berhasil. Maka kita tinggal cetak saja atau di print. Mungkin sekian dari saya tentang pembahasan pada video kali ini yang membahas tentang pengaturan sistem pada Slim 9 bulian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.